Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini, yakni mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa melalui jalan salib, dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan setelah dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, setelah kebangkitannya, saatnya tiba bagi Yesus untuk naik ke surga. Dan sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang dia. Para murid kembali diberitahukan bahwa dialah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dialah Mesias yang menderita, mati, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Semuanya ini dilakukan dalam rangka penyelamatan umat manusia dari dosa. Dan mengenai semuanya itu, para murid telah menyaksikannya. Oleh karena itu, Yesus mengamanatkan agar murid-murid pergi memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalamnya, dan ini dilakukan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yesus memberi pesan sebagai kata-kata perpisahan berupa tugas amanat agung kepada para murid-muridnya. Injil Kristus harus diberitakan karena hanya di dalam Yesus ada kuasa untuk mengalami pertobatan. Injil Kristus harus diberitakan karena hanya di dalam Yesus ada pengampunan yang diberikan bagi setiap orang yang menyesali dosa-dosanya sehingga manusia beroleh selamat. Bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Tugas yang diberikan kepada murid tidak mudah dan Yesus sangat mengenal murid-muridnya. Yesus menjanjikan turunnya Roh Kudus sebagai penolong dalam tugas pemberitaan Injil. Sebab tanpa Roh Kudus, Injil tidak bisa diberitakan. Dan Yesus menyampaikan pesan terakhir sebelum ia naik ke surga, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah Yesus memberkati murid-muridnya, lalu naik ke surga, dan para murid pulang dari Yerusalem dengan bersuka cita, karena Yesus telah menang dan ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya.
Semua telah dilakukan oleh Yesus untuk kita, supaya kita hidup, supaya kita bahagia, supaya kita sukacita, supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Hidup kita sudah dipulihkan, dosa-dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus, dan surga terbuka untuk kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus, taat, percaya, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus, mengalami kasih Tuhan sungguh-sungguh berkarya melalui hidup kita, dan kita terpanggil secara rela untuk menjadi saksi Kristus melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, dan kita ingin orang lain juga turut mengalami kasih Kristus dalam hidupnya, dimulai dari keluarga terdekat, lingkungan luar, sampai ke ujung bumi. Semua pengikut Kristus yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sudah hidup baru di dalam Kristus, terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dan setiap orang yang telah mengalami lahir baru di dalam Kristus, yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun statusnya, Tuhan akan pakai dia menjadi saksinya di dunia ini. Dan kita perlu ingat, kita tidak bisa membagikan, memberitakan, menyaksikan dari apa yang tidak kita punya. Saat hidup kita diisi dengan mengalami Yesus setiap waktu, otomatis Yesuslah yang kita bagikan, Yesuslah yang kita saksikan, Yesuslah yang kita beritakan kepada orang lain, supaya orang lain turut mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya dan hidup dalam sukacita, dan dia kemudian bersaksi kepada orang lain. Demikian Injil Kristus terus bergerak, dibagikan, diberitakan, disaksikan sampai ke ujung bumi. Dan kita ingat, selama kita tidak mengalami lahir baru di dalam Kristus, selama kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kita tidak akan pernah memahami tugas dan panggilan kita di dunia ini, yakni menjadi saksi Kristus. Semua pengikut Kristus terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dan dalam hal ini supaya kita berfungsi sesuai dengan tugas dan panggilan kita di dunia ini, yakni untuk menjadi saksi Kristus. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan dari perhambaan dosa, supaya kita menjadi hamba kebenaran, menanggalkan manusia lama kita dan hidup baru di dalam Kristus, di dalam pimpinan Roh Kudus, yang setiap waktu belajar dari Kristus dan meneladani Kristus. Dan kita harus dengan sengaja terkoneksi, terhubung setiap waktu dengan Kristus, dan hidup di dalam firman-Nya dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat kita sungguh-sungguh melakukan tugas dan panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini. Kita layaknya seperti perempuan-perempuan bijaksana yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut sang mempelai datang, untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini, untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga yang penuh kebahagiaan, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan menjadi saksi Kristus tidak pernah mudah kita tunaikan dengan mengandalkan diri kita. Oleh sebab itu saat Yesus naik ke surga, Ia tidak membiarkan kita sendirian seperti anak yatim, tetapi Roh Kudus turun untuk menyertai kita dalam tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Dalam hal inilah sangat penting bagi kita untuk mengalami lahir baru di dalam Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa bukan kita lagi yang hidup, tetapi kita membiarkan Kristus bekerja di dalam diri kita melalui kehadiran Roh Kudus. Untuk itu, alami Kristus setiap waktu, belajar dan berjalanlah bersama Roh Kudus, yakni Roh kebenaran, Roh penghibur yang menuntun kita pada kebenaran Kristus, dan perjalanan kita akan sangat indah saat kita setia belajar
dan berjalan bersama Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda sudah lahir baru? Apakah Anda sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus? Jika sudah, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Teruslah bersaksi sampai tiba masa perhentian kita dari dunia ini. Jika belum, putuskanlah hari ini, saat ini, untuk datang kepada Yesus, terima pemulihan dari Yesus, alami lahir baru di dalam Yesus, serahkan hidupmu kepada Yesus, dan alami Yesus setiap waktu. Hidupi firman-Nya, dan berjalanlah bersama Roh Kudus senantiasa. Dan mulailah tugas panggilanmu dari keluarga terdekat, anak, istri, suami, saudara, teman, dan lain-lain. Saat kita sungguh-sungguh telah mengalami Kristus, hidup berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk membagikan, untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Begitulah Injil Kristus terus tersiar diberitakan, yang diawali dari murid-murid Kristus, jemaat mula-mula, dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, supaya semua beroleh keselamatan. Sebab Tuhan ingin semua umat manusia beroleh keselamatan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.